Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Terpujilah Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Khotbah dan salam. Kebaktian remaja pemuda ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Adik-adik yang terkasih, tema kita pada kebaktian pagi hari ini adalah My Habit. Habit atau yang biasa kita ketahui yaitu kebiasaan. Dan kebiasaan juga yang membentuk keseharian kita. Tema ini sudah sering kita bahas dan sudah sering kita dengarkan. Tapi pada kenyataannya sangat sulit untuk dilakukan. Dan seringkali kita lalai dan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat. Dan untuk kebiasaan yang positif belum banyak progresnya. Lantas bagaimana dengan kita ketika merenungkan di pagi hari ini? Semoga lewat perenungan kita bersama di kebaktian kita saat ini, kita dimampukan untuk kembali termotivasi, mampu merefleksikan dan dengan rendah hati mau kembali memperbaikinya. Oleh karena itu, mari kita siapkan kembali diri kita dengan kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik yang terkasih, dalam menjalani masa muda, kita seringkali tidak peduli akan apa yang terjadi saat ini dengan diri kita atau dengan diri orang lain. Oleh karena itu, kita kembali datang ke hadirat Tuhan untuk diberikan kesempatan kita menaikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi. Mari kita menaikkannya secara pribadi. Kita berdoa.
Tuhan, inilah kami yang baru saja menaikkan doa pengakuan dosa kami secara pribadi. Hanya kami dan Engkau yang tahu apa yang sudah kami perbuat. Mungkin kami dengan mudah mengatakan maaf dan mengakui kesalahan. Atau ada juga kesalahan yang sulit kami akui yang kami dengan gengsi atau tidak berani mengungkapkannya. Dan itu semua Tuhan ketahui. Dan kami terus mengulang kesalahan-kesalahan yang tidak saja menyakiti orang lain, tapi menyakiti hati Engkau. Tuhan, kami malu untuk datang berdoa kepadamu, karena kami senantiasa masih melakukan dosa-dosa yang tidak pantas itu. Berkenanlah Tuhan menerima doa pengakuan dosa kami ini, agar kehidupan kami kembali diperbaharui dan kami kembali melakukan hal-hal yang Tuhan berkehendak. Dan biarlah kami dimampukan juga dengan hikmat Roh Kudus untuk mengendalikan diri kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini kami Tuhan Yesus yang selalu datang berdoa kepadamu. Amin. Kita naikkan doa pengakuan dosa kita tadi dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita bangkit berdiri dan marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita saling memberikan salam damai. Dengan penuh sukacita, kita sudah menerima janji dan pengharapan dari Tuhan. Dan kita kembali mengangkat pujian Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada sumbang dan
sebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Firman Tuhan. Ya. Selamat pagi rekan-rekan remaja dan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan. Saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya, mari kita berdoa meminta pertolongan dan hikmat dari Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengerti firman Tuhan yang akan kita renungkan sebentar lagi. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih kemurahan, kebaikan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meskipun ibadah di hari ini kami langsungkan secara daring dan terbatas melalui Zoom meeting. Kiranya hikmat Tuhan boleh turun atas kami. Tuhan yang membuka setiap hati dan telinga kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami. Sehingga kami dapat memeliharanya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jauhkanlah kami dari sifat jahat kami Tuhan, yang ingin sesekali tidak fokus atau tidak serius mengikuti ibadah ini karena gangguan atau keinginan diri kami untuk melihat sesuatu yang lain. Tapi buatlah kami untuk mau fokus menyediakan telinga, hati, dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan dan memberitakan Injil-Mu. Biarlah melalui tutur kata yang disampaikan dapat menjadi berkat dan sesuai dengan apa yang Tuhan berkenan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada ibadah di pagi hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat, ayat yang kedua, sampai dengan ayat yang ke-9. Saya ulangi sekali lagi, surat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang kedua, hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yudia, kunasihati, dan Sintike, kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan, bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya saat ini dalam keadaan yang baik dan tentunya sehat, sehingga kita selalu diberikan semangat untuk mengerjakan setiap aktivitas yang kita lakukan dalam rutinitas kita. Saat ini ibadah kita dilangsungkan secara terbatas melalui Zoom. Kita bersyukur bahwa meski dengan keterbatasan, meski dalam situasi di tengah pandemi yang rasanya kenapa ya kok nggak turun-turun, nggak melandai-melandai gitu ya. Kenapa kok jumlahnya semakin hari justru sepertinya semakin banyak seperti itu ya. Tapi kita bersyukur, kita senantiasa menaruh pengharapan di dalam Tuhan bahwa kasih dan sukacita itu Tuhan nyatakan di dalam setiap peristiwa ataupun situasi yang saat ini kita alami. Hari ini Kak Febri akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema yang mungkin sudah tidak asing lagi buat teman-teman atau rekan-rekan remaja pemuda. Temanya My Habits gitu ya, atau kebiasaan saya. Kalau kita mengingat ya teman-teman ya, atau kita coba merenungkan apa ya menjadi kebiasaan saya setiap hari gitu ya. Makan ya Pak, makan sudah pasti bukan kebiasaan ya, kebutuhan ya. Kemudian apa? Main game ya, Mobile Legend atau dan lain sebagainya. Apalagi kebiasaannya? Kalau tidur biasanya sleeping walking ya. Tiba-tiba bangun, jalan kaki, pipis ke toilet dan tidak sadar. Suatu kebiasaan. Kebiasaannya kalau dulu Kak Febri waktu SD mungkin suka naik sepeda gitu ya, setiap berangkat ke sekolah. Kira-kira apa kebiasaan teman-teman? Pasti banyak sekali gitu ya. Tidak cuma 1, 2, atau 3. Pasti setiap hari mengerjakan kebiasaannya. Dan memori dalam pikiran kita sepertinya sudah termekanisme. Nah hari ini bahan bacaan kita diambil dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9 ya. Dengan judul perikop nasihat terakhir. Teks ini merupakan bagian akhir dari surat pastoral Paulus kepada jemaat di Filipi. Sebagaimana pada surat-surat Paulus pada umumnya, pada akhir surat biasanya penulis Paulus menulis berbagai nasihat atau dalam bahasa Yunani atau istilahnya disebut dengan paranesis, teman-teman. Catat ya, nasihat itu paranesis. Itu yang biasanya disampaikan oleh Rasul Paulus ketika menutup surat-suratnya. Paulus memberi nasihat kepada para pegiat pelayanan agar bersehati dan berjuang dalam melayani. Secara khusus Paulus menyebut, kalau teman-teman baca tadi ya, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ada Yudia, ya bukan Yudora ya teman-temannya, Yudia, Sintike, dan Sunsugos. Gitu ya. Rupanya mereka adalah pribadi-pribadi yang dekat dengan Paulus. Nah, salah satu nasihat yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Filipi dan tentu relevan dengan kehidupan kita saat ini adalah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacita bukan karena keadaan yang mereka terima gitu ya, tetapi karena cara pandang terhadap sebuah realitas. Di sini Paulus memberi teladan yang nyata dari dirinya sendiri yang tetap belajar bersukacita sekalipun dia dimasukkan ke dalam atau dijebloskan ke dalam penjara. Paulus dipenjarakan oleh gubernur Romawi saat itu Antonius Felix dari Kaisarea di kota kecil. Paulus ditangkap dengan tuduhan telah memasukkan orang-orang Yahudi ke bait Allah. Pemenjaraan pasti mendatangkan kesulitan. Pasti teman-teman ya. Siapa sih yang hobinya mau dipenjara? Nggak mau gitu ya. Bahkan terisolasi nggak boleh keluar rumah aja rasanya udah kayak penjara gitu ya. Padahal di dalam rumah kita masih bisa melakukan segala aktivitas. Paulus saat itu harus dijebloskan ke dalam penjara. Keterasingan, kesepian ya. Dengan batasan-batasan yang sudah diatur saat itu oleh gubernur Romawi. Namun demikian Paulus tidak menjadikan kesulitan itu sebagai penghalang untuk dia tetap bersukacita. Secara fisik tak dipungkiri, ya secara fisik ada keterbatasan karena Paulus terpenjara. Tidak bisa bebas.
Tetapi hal tersebut tidak dapat memenjarakan jiwanya untuk mewartakan kabar sukacita. Pertanyaannya, bagaimana ya Paulus bisa bersukacita di tengah situasi atau peristiwa hidup yang ia alami? Kuncinya terletak pada kekuatan pemikiran, mindset, kebiasaan untuk berpikir positif akan membuat seseorang untuk senantiasa memiliki pengharapan dan kekuatan baru untuk mencoba dan terus melatih diri, teman-teman. Sukacita merupakan ciri kehidupan orang Kristen. Jelas ya, teman-teman ya. Sukacita dilakukan bukan karena saat senang saja, saat sukses, saat mengalami hal-hal lain yang dianggap sebagai sebuah keberhasilan semata. Tetapi dalam situasi sulit, susah, tertindas, gagal, dikecewakan, dan bahkan peristiwa-peristiwa yang menyesakkan, hidup tetap dijalani dengan sukacita. Seperti yang disampaikan oleh Kak Joyce tadi ya. Secara teori mungkin mudah teman-teman untuk bicara tentang sukacita. Tetapi dalam realitas dan praktik kehidupan rasanya sulit sekali kita lakukan. Tetapi bukan menjadi hal yang mustahil. Ingat Rasul Paulus, teladan nyatanya memberikan contoh ya ketika dia penjara, ketika dia mampu memberitakan kabar sukacita meski dengan keterbatasan. Meski mungkin dengan penuh kesedihan dan kepedihan. Lawan dari sukacita adalah khawatir atau cemas, teman-teman. Khawatir merupakan ketakutan atau kegelisahan terhadap hal-hal yang belum diketahui secara pasti. Minggu ini saya membahas dalam pembelajaran PAK ada yang namanya a priori dan a posteriori. Seringkali khawatir ini karena sudut pandang a priori, teman-teman. Kita takut gagal, kita takut tidak berhasil, kita takut dimarahin, kita takut dihukum gitu ya. Karena takut dan takut sehingga kita tidak memiliki pengharapan dan sukacita itu. Ya, karena sudah terlalu tertekan dengan ketakutan itu. Mungkin saat ini teman-teman atau rekan-rekan remaja pemuda ada yang mengalami ketakutan ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan di ibadah hari ini. Ketika kita membiarkan rasa khawatir tinggal terlalu lama dalam hati dan pikiran, maka sukacita hilang. Kemudian kita menjalani hidup dengan ketidakberdayaan. Nanti di akhir ada satu tips menarik ya teman-teman ya. Namun sebelum ke sana, mari kita mencoba menganalisis kembali apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Seperti Paulus yang membiasakan menanamkan hal positif di dalamnya. Meskipun mendekam di penjara, ia yang telah mengenal dan mengikut Kristus tetap setia menjalankan pekerjaannya dalam mewartakan Injil atau kabar sukacita. Paulus tetap membuat surat nasihat agar umat Kristen atau orang percaya tidak melepaskan keyakinan bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pada surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat nas di atas ya teman-teman ya, atau ayat nas yang barusan Pak Febri sampaikan, menegaskan betapa pentingnya mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif. Karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Rekan-rekan, firman Tuhan katakan, pikirkanlah yang baik seperti yang tertulis dalam kitab Amsal, bahwa kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan.
sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat yang ke-7. For as he think in his heart, so is he. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat yang ke-25. Yang artinya, kalau kita memikirkan hal-hal yang buruk, tidak heran bahwa kemudian yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang buruk juga, gitu ya teman-teman ya. Karena kita sudah terlalu takut dengan apa yang akan kita hadapi, kita tidak mempersiapkan segala sesuatu, maka ketakutan itu yang justru bisa nyata dalam kehidupan kita. Sebaliknya jika kita memikirkan hal yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang senang ya didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka hal-hal tersebutlah yang terjadi dalam hidup kita. Kepada jemaat Filipi, Paulus menekankan perlunya hidup dengan sukacita. Sukacita memberi kita pemikiran positif. Ya, sekalipun ada kepahitan, sekalipun ada kegagalan, tetapi kita bisa belajar ya dari kegagalan tersebut. Kira-kira apa yang akan saya perbaiki? Itu salah satu contoh sederhana dari pemikiran yang positif. Kita semua perlu berlatih untuk memikirkan yang baik. Tentu bukan menjadi hal yang mudah dan terjadi dalam satu malam saja. Kecenderungan kita ketika masalah datang adalah memikirkan yang negatif, yang pada akhirnya membuat kita berperilaku dan membuat keputusan yang justru dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Berhentilah melakukan hal tersebut dan mulailah berlatih memikirkan yang baik. Saya mengutip sebuah buku yang berjudul The Power of Habits yang ditulis oleh Charles Duhigg gitu ya, Charles Duhigg. Mengapa kita membentuk kebiasaan? Pertanyaan sederhana. Menurut teman-teman, mengapa sih kita membentuk kebiasaan? Charles Duhigg dalam bukunya menjelaskan bahwa karena otak kita akan terlalu lelah jika kita terus melakukan ribuan keputusan secara manual setiap hari, setiap akan melakukan sesuatu. Misalnya tadi ya ketika naik sepeda, ya sekali teman-teman belajar, maka sudah termekanisme di dalam otak kita. Kalau kebiasaan itu tidak tercipta, nanti setiap kali kita mau naik sepeda harus belajar lagi. Setiap naik sepeda belajar lagi ya. Tetapi dengan kebiasaan kita dimampukan untuk menjalankan sepeda itu dengan mudah. Gitu ya, karena dibiasakan. Ya, misalnya menyetir atau bahkan ketika menghadapi tantangan baru. Kalau mindset kita udah bilang, gua nggak bisa gitu ya, pasti susah. Maka yang terjadi akan sedemikian. Ketika ada tantangan baru lagi, maka yang muncul dan pertama kali ada dalam mindset kita adalah kesusahan itu, teman-teman. Otak membutuhkan sebuah mekanisme yang bisa berjalan secara otomatis yang akan meringankan bebannya. Ingat ya, artinya pemikiran positif yang dibiasakan itu akan meringankan beban kita, teman-teman ya. Kita tidak terlalu diberikan pemikiran yang buruk tentang orang lain, tentang peristiwa dan lain sebagainya yang justru membuat kita kayaknya nggak berhenti buat berpikir tentang sesuatu, ya teman-teman ya. Oke, terakhir untuk menutup pelayanan firman saya di pagi hari ini, ada tips yang diberikan oleh Charles Duhigg ya dalam bukunya The Power of Habits. Yang pertama, ingat teman-teman, tanamkan dulu dalam pikiran hati kita bahwa ketika kita mau mengubah kebiasaan, maka perlu usaha. Grit, ingat ya, karena tidak terjadi dalam satu malam. Ya. Tidak mudah dilakukan, tetapi tidak mustahil. Gitu ya teman-teman ya. Kita mesti menanamkan dalam setiap hati dan pikiran kita ada kemauan, ada motivasi. Gitu ya. Kira-kira apa yang mau saya capai dari kebiasaan baik saya ini? Ayo kita kumpulkan dulu hal-hal baik. Ya, memori-memori yang membuat kita bersuka cita, gitu ya teman-teman ya. Kalau kamu sekarang mungkin merasa bahwa, soalnya susah banget sih waktu ujian gitu ya, atau dikasih tugas rasanya mustahil untuk dikerjakan. Ingat, apa tujuan kamu dalam
menempuh sebuah pendidikan. Gitu ya. Apa yang saat ini kamu mau capai ketika kamu punya mimpi, ketika kamu punya cita-cita, rekan-rekan remaja pemuda. Atau rekan-rekan pemuda yang saat ini sedang dalam pengerjaan tugas tanggung jawab ataupun pekerjaan ya, di kantornya, di tempat ia bekerja. Kadangkala ada hal-hal yang membuat kita kecewa, ada hal-hal yang membuat kita marah gitu ya, ada hal-hal yang membuat kita rasanya waktu saya itu terbuang sia-sia untuk pekerjaan ini. Ya, saya jadi jauh sama orang tua, saya jadi jauh sama kekasih saya jadi jauh sama orang-orang yang saya kasihi karena saya terlalu fokus dengan pekerjaan saya. Mari kita berpikir positif. Kira-kira apa sih mau Tuhan bentuk dari pekerjaan yang saat ini saya lakukan? Bersyukur adalah cara pertama dan saya rasa cara yang harus kita miliki, teman-teman. Bersyukur atas apapun yang kita alami dan kita kerjakan. Mungkin orang lain tidak seberuntung kita, ya. Kita mengeluh akan pekerjaan kita mengeluh akan usaha yang kita lakukan. Tapi sudahkah kita bersyukur atas berkat yang Tuhan nyatakan dari pekerjaan yang kita lakukan? Yang kedua, menuliskan rencana dan antisipasi terhadap segala tantangan yang akan menguatkan kebiasaan kita. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kita khawatir itu wajar, kalau kita takut itu hal yang lumrah gitu ya. Karena itu mekanisme defensif yang kita miliki sebagai seorang manusia. Tetapi dengan kekhawatiran itu kemudian jangan sampai kita hanya berdiam saja. Kita harus mencari, menemukan dan mempersiapkan segala sesuatu agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Ya, oke, rekan-rekan remaja pemuda, hanya dengan cara memikirkan yang baik saja kita dapat memelihara damai sejahtera seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera Allah dinyatakan kepada kita ketika kita mau untuk berpikir dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebaliknya, jika Anda memikirkan hal-hal yang buruk, maka ketakutan dan kekhawatiran yang akan terus menghantui kita. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami melalui surat yang dibuat oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Agar kami tetap bersuka cita atas setiap hal, situasi ataupun peristiwa yang saat ini kami alami. Kami percaya bahwa damai sejahtera Tuhan senantiasa Engkau nyatakan. Maka biarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kami berkenan atas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kemudian kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Engkau yang menjadikan kami sebagai anak panah yang tepat. Yang dapat memancarkan terang Allah. Mungkin bagi lingkungan kami yang masih gelap, maka biarlah kami memberikan terang itu dan menyatakan kasih Allah kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan senantiasa hadirkan. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini, Komisi Remaja dan Pemuda mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap anggota yang berulang tahun pada tanggal 14 sampai 20 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati kalian di masa muda, teruslah bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Ya, rekan-rekan semuanya kita masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya, apakah dari rekan-rekan ada yang mau didoakan? Boleh menulis di kolom chat, kita tunggu sebentar ya. Silakan tuliskan pokok doa di dalam kolom chat di Zoom kalian. Kak Joyce nih langsung ke Febri. Kenapa? Request, Kak Joyce request. Oh, Kak Joyce request. Kak Joyce request apa nih? Kesehatan adik-adik saja. Oh, kesehatan rekan-rekan semuanya. Karena penularannya sangat cepat ya. Ya. Semoga adik-adik tetap sehat dan terpelihara. Ya, apakah ada? Bang Rian, tidak ada? Oke, kita tunggu sebentar lagi. Jika ada pokok doa, silakan tidak usah ragu-ragu teman-teman menulis di kolom chat. Nanti akan kita juga doakan di dalam doa syafaat kita. Oke, baik. Jika tidak ada, mari saya mengajak rekan-rekan semua untuk kita menyatukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih kemurahan dan kebaikan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal peristiwa hidup yang sudah Tuhan hadapkan kepada setiap dari kami satu minggu ini. Kami mau bersyukur Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang senantiasa untuk mau memegang kendali atas kehidupan kami. Meskipun kami punya kebebasan, tapi biarlah kami bertanggung jawab atas kebebasan itu. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan, karena kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan dan bergantung pada Tuhan, maka apa yang kami lakukan pun akan mendatangkan kebaikan. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat. Kami mau berdoa untuk kesehatan rekan-rekan remaja pemuda. Di tengah situasi yang saat ini rasanya memberikan kami kekhawatiran dan ketakutan. Virus COVID-19 masih belum terselesaikan. Masih ada di sekitar kami. Dan bahkan penyebarannya pun terkesan sangat cepat. Hari-hari ini kami mendapatkan informasi ketika kami membaca surat kabar elektronik atau dari media sosial kami, jumlah angka COVID-19 rasanya tidak turun atau bahkan justru tetap naik Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa untuk menjagai kami. Tuhan yang adalah tabib agung akan senantiasa untuk menyatakan kesehatan kepada setiap dari kami. Sehingga kami dimampukan untuk tetap mengerjakan setiap tugas, tanggung jawab, ataupun pekerjaan kami. Ketika kami keluar dari rumah Tuhan, kami percaya juga bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami saling menjaga satu sama lain. Janganlah keinginan-keinginan jahat kami Tuhan justru merugikan diri kami dan orang lain. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa untuk menuntun setiap dari kami. Untuk kami saling menjaga dan tetap mematuhi langkah protokol kesehatan. Selanjutnya kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendidikan oleh rekan-rekan remaja, baik yang
SMP, SMA, ataupun masih di dalam jenjang studi perkuliahan, kiranya Tuhan yang senantiasa untuk memberikan mereka semangat, motivasi, dan juga tetap rasa syukur atas apapun yang mereka telah raih. Biarlah mereka tetap memiliki semangat Tuhan untuk semakin memberikan diri lebih lagi, terutama karena Tuhan telah banyak memberikan anugerah dan kemampuan ataupun talenta. Maka biarlah di dalam pendidikan yang mereka tempuh, segala kemampuan yang Tuhan telah berikan, boleh mereka pelihara, boleh mereka optimalkan, sehingga mereka dapat berprestasi dan menjadi pribadi yang semakin baik di dalam studi yang mereka tempuh. Biarlah mimpi cita-cita mereka tidak terkubur, tetapi menjadi motivasi mereka untuk menyelesaikan dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh pendidikan yang saat ini mereka tempuh. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami langsungkan di hari ini. Meski dengan keterbatasan, meski dengan device dan perangkat yang kami gunakan, tetapi biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan dan kami lebih dengar-dengar akan firman-Mu, sehingga dalam setiap pemeliharaan hidup Allah kami selalu mengerjakan apa yang menjadi firman-Mu. Inilah doa syafaat kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan teman-teman bisa menyalurkan lewat cara transfer atau ada barcode yang akan disajikan sehingga teman-teman bisa membagikannya lewat media tersebut. Yang mendasari persembahan kita adalah Mazmur 106 ayatnya yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Dan walaupun tidak seberapa jika akan diukur dengan segala berkat yang Engkau berikan, kiranya persembahan kami ini boleh berkenan bagi Engkau. Dan biarlah akan dikelola dengan baik untuk menunjang seluruh kegiatan gereja kami, rumah kami, GKI Pastor ini. Terimalah Tuhan dan berkenanlah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah memahami dan diajak merenungkan perihal kebiasaan kita atau my habit. Sekarang pilihan di tangan kita. Apakah kita akan melakukannya atau hanya menjadi sebuah informasi dan berlalu begitu saja. Mari kita menyiapkan diri kita untuk melaksanakan firman-Nya di kehidupan kita. Kita menaikkan pujian Hatiku Percaya.
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saatnya kita akan kembali ke dalam kehidupan kita dan melakukan aksi yang didasarkan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tadi sempat kakak lihat sejenak, ada Enis, ada Alex, ada Theo, ada Ivana, ada Andro, ada Servin, ada Justin, dan lainnya. Mohon maaf tidak sempat hafalkan nama teman-teman tadi. Terima kasih sudah mengikuti kebaktian minggu bersama. Dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat menjalani hari-hari ke depan yang mungkin tidak nyaman untuk kita jalani saat ini. Tapi biarlah damai, sukacita dari Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Sampai jumpa di kegiatan remaja pemuda selanjutnya. Selamat hari Minggu.